Bab 15. Saya terima nikah dan kawinnya Zara Marlik binti Stephen Marlik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lantang Arga dengan satu kali tarikan napas. Bagaimana saksi? Tanya Pak Penghulu kepada para saksi. Sah, jawab mereka sangat kompak. Arga lega mendengar kata sah dari para saksi pernikahannya. Akhirnya, Arga sah menjadi suami dari Zara Marlik. Sedangkan di kamar Zara, dia meneteskan air matanya. Dia sedih. Di hari pernikahannya, tidak ada kedua orang tuanya yang mendampingi pernikahannya. Zara, ayo kita keluar sekarang. Ajak Alana yang baru saja masuk ke dalam kamar Zara. Zara menghapus air matanya dan menoleh ke arah Alana. Baik kak, sahut Zara dengan senyum yang dipaksakan. Alana yang peka langsung mendekati adik iparnya dan memeluknya. Tersenyumlah, tunjukkan kepada semuanya kalau kamu bisa bahagia meski tanpa mereka. Ucap Alana memberi motivasi kepada adik iparnya itu. Terima kasih kak, sahut Zara sambil melerai pelukannya dengan Alara. Alana meminta kepada Mua untuk merapikan kembali riasan adik iparnya yang rusak karena air mata. Setelah sudah selesai, Alana membawa Zara keluar dari kamarnya. Kalian sudah siap? Tanya Mami Ella yang baru saja ingin mendatangi kamar Zara. Namun ternyata kedua menantunya sudah keluar dari kamar Zara lebih dulu. Zara menuruni tangga diapit oleh Mami Ella dan juga sang ipar Alana. Mami Ella dan Alana menggandeng tangan Zara dan membawanya menemui Arga. Cantik, gumam Arga. Dari tempat duduk Arga, terpesona melihat kecantikan Zara. Baru kali ini Arga melihat Zara full make up. Tidak seperti sebelumnya yang hanya polos tanpa make up. Mami Ella mendudukkan Zara di sebelah Arga dibantu oleh Alana. Tanda tangani terlebih dahulu. Penghulu meminta kedua pengantin untuk menandatangani dokumen pernikahan. Zara dan Arga pun langsung mendatangi dokumen tersebut. Usai menandatangani dokumen pernikahan, Zara memasangkan cincin di jari tangan Arga dan begitu juga sebaliknya. Lalu Zara mencium punggung tangan suaminya, sedangkan Arga mencium kening Zara. Kini mereka berdua telah sah menjadi suami istri. Meski merasa ada yang kurang, namun Zara bahagia karena Arga mau menikahinya. Dengan begitu, bayi yang ada di kandungannya mempunyai orang tua yang lengkap. Selamat sayang, sekarang kamu sudah mempunyai istri. Jadi tanggung jawabmu bertambah. Apalagi kamu sudah mau mempunyai anak. Mami peringatkan sama kamu, jangan pernah menyakiti Zara. Karena bagaimanapun, Zara telah mengandung benihmu. Sayangi dia, lindungi dia. Akibat kesalahan yang kamu perbuat, dia dibuang oleh kedua orang tuanya. Jadi, kamu harus bertanggung jawab atas itu. Ucap Mami Ella memperingati putranya. Iya, Mam. Terima kasih sudah mau memaafkan kesalahan Arga, Mam. Maaf kalau Arga sudah membuat Mami malu. Ucap Arga tulus.
Kamu anak mami. Apapun kesalahan yang kamu buat, mami akan mencoba memaafkannya. Selagi kamu mau menyadari kesalahan yang kamu perbuat itu, sahut Mami Ella. Arga mengangguk, lalu memeluk maminya. Dia sangat bersyukur memilih seorang ibu yang bijaksana seperti maminya. Mereka berdua pun melerai pelukannya. Kini giliran Rudy yang memberikan selamat kepada sang putra. Selamat San, akhirnya sekarang kamu jadi suami juga. Dan sebentar lagi juga akan menjadi calon ayah. Daddy berharap kamu bisa membahagiakan istri dan anakmu kelak. Karena jika kamu ketahuan menyakiti istrimu, maka Daddy sendiri yang akan memisahkannya darimu, ucap Rudy sambil memeluk Arga. Iya Dad, Arga berusaha menjadi suami sekaligus ayah yang baik untuk Zara dan anak Arga nanti, sahut Arga. Daddy pegang kata-katamu, karena pria sejati tidak akan mengingkari ucapannya, ucap Daddy Rudy. Mereka berdua pun melepas pelukannya. Satu persatu semua tamu yang ikut hadir di acara pernikahan Arga dan Zara memberikan selamat kepada keduanya. Begitu juga dengan Alana dan suami yang ikut memberikan selamat kepada sang adik. Setelah acara selesai, Arga dan Zara masuk ke dalam kamar Arga. Zara terlihat kesusahan membuka baju pengantinnya itu. Dia mau meminta tolong ke suaminya tapi dia malu. Dia terus berusaha namun hasilnya nihil. Arga menghela napas lalu berjalan mendekati istrinya yang kesusahan membuka baju pengantin. Kenapa tidak minta tolong? Ucap Arga sambil meraih resleting gaun pengantin Zara. Dek. Zara bisa merasakan hembusan napas Arga di tengkuknya, membuat bulu kuduk Zara meremang. Sudah, ucap Arga. Lalu Zara buru-buru lari ke kamar mandi. Brak. Zara menutup pintu kamar mandi begitu keras. Dia berdiri di balik pintu sambil memegangi dadanya yang terasa berdegup kencang. Kenapa deg-degan terus setiap kali mendekati dengannya? Atau mungkin aku sakit jantung? Atau bagaimana ya? Gumam Zara konyol. Dulu ketika sama Johan, dia tidak merasakan detak jantungnya berdegup kencang pada saat berdekatan dengannya. Namun ketika sama Arga, Zara merasa berbeda. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di Hotel Bintang 5, keluarga Marlik dan juga Baskoro sedang merayakan pesta pertunangan antara Intan dan Johan. Acara tersebut banyak dihadiri oleh kolega bisnis keduanya. Steven naik ke atas panggung dan meminta semua orang tamu undangan untuk memperhatikannya. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua yang sudah mau hadir dalam acara pesta pertunangan antara putri saya yang bernama Intan Marlik dengan putra Tuan Baskoro yang bernama Johan Adi Baskoro. Intan dan Johan diminta naik ke atas panggung oleh Steven. Sejak tadi, Intan selalu tersenyum, berbeda dengan Johan yang hanya memasang wajah datar saja. Intan sangat bahagia karena tujuannya untuk menikah dengan Johan sebentar lagi tercapai. Kedua orang tua Johan pun ikut naik ke atas panggung sambil membawakan cincin pernikahan mereka. Pakaikan cincin ini di jari tangan Johan sayang, ujar Mama Johan sambil menyodorkan kotak cincin kepada Intan.
Intan mengambil satu cincin lalu menyematkannya di jari Johan. Johan pun melakukan hal yang sama. Dia menyematkan cincin ke jari tangan Intan. Semua orang bertepuk tangan melihat mereka berdua selesai memakaikan cincin di jari pasangannya masing-masing. "Apa kamu bahagia, sayang?" tanya Mama Intan kepada putrinya. "Tentu, Mah. Akhirnya aku dan Kak Johan bisa bersatu," sahut Intan yang selalu tersenyum bahagia. Sepersekian detik kemudian wajah Intan berubah jadi murung. "Tapi Intan sedih, Mah, karena tidak ada Kak Zara di sini," ucap Intan. "Lebih baik kamu melupakan kakakmu itu, Intan. Dia hanya bisa membuat malu dan mencoreng nama baik keluarga kita," ucap Mama Intan. "Baik, Mah," ucap Intan sambil tersenyum tipis yang tak bisa terlihat oleh siapapun. Padahal Intan tidak benar-benar sedih. Karena tidak ada kakaknya, dia hanya ingin mengetes orang tuanya masih peduli apa tidak dengan kakaknya. Ternyata tidak. Jawaban mamanya membuat Intan lega. Ternyata orang tuanya masih membenci kakaknya. Dengan begitu posisi Intan akan tetap menjadi putri satu-satunya di keluarga Marlik. Intan bangga dengan spekulasinya, dengan caranya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Ikan selalu akan bermain-main ini. Dia akan terus mencoba dan bertahan agar dia menjadi orang nomor satu di mata Johan dan di mata keluarganya. Bersambung.